Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Di video kali ini dan seri-seri selanjutnya, saya akan mencoba belajar ya. Kita sama-sama belajar mengenai satu bahasa pemrograman, yaitu Python. Oke, teman-teman semua bisa cari untuk installernya di Google ya, dengan kata kunci Python. Nah, di sini website yang paling atas yaitu python.org. Oke, teman-teman semua, ini adalah halaman website dari Python. Sebagai pendahuluan, kita cari tahu dulu bagaimana bahasa pemrograman Python ini. Nah, di website resminya ada Get Started ya. Ini adalah introduction-nya. Teman-teman bisa lihat ya, saya mau jelajahi dulu sebenarnya bahasa Python ini untuk apa. Nah, di sini ada download, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, di bagian ini dijelaskan bahwasannya Python ini digunakan untuk yang pertama adalah web development. Nah, sesuai dengan channel ini, kedepannya mungkin ya kita bisa menggunakan Python sebagai backend gitu ya, sebagai backend. Nah, di sini di Python ini kita langsung dikenalkan sama frameworknya gitu ya, atau istilahnya apa gitu ya. Nah, di sini web development menggunakan frameworknya ada Django, ada Pyramid, Bottle, Tornado, Flash, Web 2 PY, dan lain sebagainya. Kemudian Python itu digunakan untuk GUI development, scientific and numeric, software development, system administration. Nah, itu dia. Oke, teman-teman, kita jelajahi dulu get started-nya. Nah, bagi teman-teman yang bisa bahasa Inggris ya, alhamdulillah, karena kebanyakan tutorial itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, Python for beginner ya, Python untuk pemula ya. Selamat datang. Oke, ini installnya. Oke ya, ini get started-nya hanya ini ya. Jadi dikatakan bisa di Linux, Unix, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk download, ini dikatakan versi terakhir dari Python-nya adalah 3.11. Nah, documentationnya ada gitu kan, yang paling disukai sama pemula, sama beginner ya. Sorry ya kalau bahasa Inggrisnya kurang pas. Nah, ini Python, versi Python. Nah, jadi ceritanya saya sudah menginstal Python versi 3 di laptop saya ini. Nah, bagi teman-teman yang pengen belajar, silakan diinstal. Nah, ini dokumentasinya ya. Kemudian ada jobs, ini mengarah ke community ya. Nah, community-nya di sini. Nah, jadi setiap bahasa pemrograman itu biasanya ada community-nya untuk supaya kita cepat berkembang. Oke, ini dokumentasinya versi stabilnya ya, versi stabilnya. Ya, hanya seperti ini aja. Jadi kedepannya saya akan menggunakan website yang kita jadikan tempat untuk belajarnya adalah W3 School.
Oke teman-teman semua, ini adalah website w3school.com-nya. Teman-teman bisa buka, kemudian kita mau belajar apa ya, kita mau belajar Python. Ada apa di W3 School nih? Ada banyak, HTML, CSS, PHP juga ada. Nah, introduction-nya pun ada di sini mengenai Python. Ya, learn Python. Python is popular programming language. Python can be used in a server to create web application. Nah, jadi ada sedikit clue di sini bahwasanya Python ini sebenarnya adalah desktop ya, pemrograman desktop seperti bahasa C gitu. Nah, tapi keunggulannya dia bisa membuat server aplikasi. Nah, ini juga yang menjadi apa ya? Saya balik lagi, yang menjadi nilai tambah menurut pendapat saya Python ini bila dibandingkan dengan misalkan PHP ya. Logiknya kalau PHP itu kan berjalan untuk server ya, dimana ada banyak keterbatasannya yang apa ya, yang tidak dimiliki ya. Sedangkan Python ini bahasa pemrograman desktop juga gitu. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan bahwasanya Python ini sudah jelas memiliki hak akses terhadap resource komputer kita ini lebih luas ya kan, daripada PHP. Nah, karena banyak saya temuin bahwasanya hanya aplikasi desktop yang leluasa mengakses resource seperti apa ya, seperti perangkat yang kita hubungkan dengan laptop, misalkan ada scanner, ada Arduino misalkan, ke depannya Arduino. Nah, kalau bahasa pemrogramannya desktop ya, mudah-mudahan tidak ada kendala ya, tidak ada kendala pembatasan akses gitu ya, pembatasan akses. Oke teman-teman, kita tutorialkan cara menginstal Python untuk Windows ya. Di sini download for Windows yang stabil tadi ya, 3.11. Nah, kita download ya. Oke teman-teman semua, kita install Pythonnya. Kita klik saja, kemudian kita lihat. Nah, ini dia. Apa ini? Select install now with default setting or choose custom. Oke, kita install now saja. Yes. Ini supaya mudah ya, kita checklist saja nih. Add Python exe to path. Nah, nanti waktu eksekusi filenya gampang. Nah, satu poin tambahan lagi, alasan kenapa Anda dan saya belajar Python. Satu alasan lagi setelah sekian banyak tadi, ini Python ini adalah bahasa pemrograman yang menurut saya recommended untuk pemula. Bagi kalian yang baru belajar bahasa pemrograman pun sangat disarankan. Kenapa? Karena kalau kita lihat-lihat lagi ya, seperti bahasa pemrograman C gitu ya, menggunakan editornya yang klasik itu, kebanyakan sudah tidak support lagi. Bahasa C itu editornya itu sudah tidak support lagi gitu ya. Nah, dan Python ini sangat gampang installnya gitu ya, sangat gampang install. Ya, kita tunggu sampai selesai proses instalasinya ya. Jadi singkatnya, Python ini cocok untuk pemula.
karena simple untuk memulai. Saya akan potong ya prosesnya. Oke teman-teman, ini ada kendala nih, disable pad length limit. Saya mau coba saja nih, saya klik saja. Oke, ini karena saya cek versinya tadi nggak sukses ya. Saya coba cek versinya lagi, Python min version. Python tidak ditemukan. Oke, saya akan cek dulu ya. Oke teman-teman, setelah saya tutup tadi ya, CMD-nya saya tutup, kemudian saya run as administrator. Kemungkinan sebabnya tadi saya buka duluan sih. Jadi saya tutup dulu CMD-nya, kemudian saya cek Python versionnya. Oke, udah muncul ya teman-teman, Python 3. Oke teman-teman, kita coba membuat satu file yang biasa orang-orang buat ketika belajar satu bahasa pemrograman baru, yaitu file atau program yang kita katakan sebagai program menyapa dunia. Nah, kita buat program untuk menyapa dunia. Nah, teman-teman bisa bikin teks dokumen ya, kita bikin aja namanya coba .txt ya. Nah, settingan komputer teman-teman harus menampilkan ekstensi dari filenya, harus nih ya, harus bisa. Nah, saya akan coba satu perintah yang namanya print ya. Kemudian ini bahasanya, kalau kita belajar bahasa pemrograman baru yang basic, kita bukan pemula sekali gitu ya, kita udah pernah belajar bahasa pemrograman lain gitu, kita bisa mencari kemiripannya. Menurut saya ini mirip sama bahasa C. Print halo dunia. Halo dunia. Nah, ini akan mencetak halo dunia. Namun ini kalau kalian pernah belajar bahasa C di awal, ini programnya langsung close gitu. Oke, saya tambahkan untuk penahan layarnya saja ini input. Jadi si layarnya tadi akan menahan sampai menerima input dari keyboard. Nah, oke. Kemudian terakhir saya rename saja txt-nya menjadi py. Nah, klikkan saja. Nah, ini coba titik py. Nah, inilah halo dunia. Nah, simple kan? Belajar Python untuk pemula sangat direkomendasikan. Instalnya sederhana, menjalankannya juga sangat mudah gitu ya. Baik, kita akan membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah Python ini banyak digunakan untuk membuat web gitu ya, maupun desktop. Kemudian apalagi yang bisa menjadi alasan untuk belajar Python, yaitu kalau kalian mau belajar data science ya, atau kalian bisa cari sendirilah. Nah, jadi Python ini memang dibuat khusus untuk mendukung bagi para peneliti. Nah, mungkin untuk mahasiswa yang mau bikin penelitian maupun dosen, nah Python ini memiliki keunggulan di sini, bisa untuk web gitu ya, untuk meneliti. Nah, apalagi poin selanjutnya, alasan kenapa kita belajar Python. Yang kedua, poin penting kedua adalah proses instalasinya sederhana ya.
teman-teman bisa buktikan tadi, proses instalasinya sederhana, kemudian menjalankannya juga mudah. Nah, itu poin kedua. Setelah useful, kemudian proses menjalankannya sederhana. Yang ketiga, dokumentasinya ternyata lengkap juga gitu ya. Baik dokumentasi dari python.org-nya maupun dokumentasi dari W3 School ya, W3 School. Nah, kalau menurut pendapat saya dan yang saya akan lakukan, saya mau belajarnya dari W3 School ini. Baik, kalau teman-teman suka, mohon dukungannya dengan silakan di komen di kolom komentar untuk agar kita bisa semangat dalam belajar bahasa Python ini untuk kedepannya. Bagi Anda yang pemula, oke, ya ini sangat recommended. Kemudian bagi Anda yang suka buat penelitian, mahasiswa atau dosen dan lain sebagainya. Kemudian Anda yang mau belajar teknologi baru di dalam web development, nah ini juga selamat bergabung gitu ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini hingga akhir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.